wallahu alimun bidzati syudur. Kita lanjut ke ayat 155. Innal ladzina tawallaw minkum yawmal taqal jam'anin namastazalnahumus syaitanu biba'di ma kasabu. Walaqad afallahu anhum innallaha ghafurun halim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah, Allahumma arhamna bil Quran yang sudah kita baca dari ayat 152 sampai 155 surat Al-Baqarah. Mudah-mudahan surat Ali Imran ya. Surat Ali Imran, Bu. Tadi menyebutnya apa, Bu? Nah, berarti ibu-ibu tidak ngantuk ya. Surat Ali Imran ayat 152 sampai 155 ini sudah kita baca dan alhamdulillah bacaan kita sampai selesai, insya Allah mudah-mudahan diterima yang baiknya dan bacaan yang salahnya mudah-mudahan diampuni ya. Bacaan yang baiknya diterima, yang salahnya diampuni, karena itulah ikhtiar kita. Baik karena baiknya insya Allah diterima. Salah karena salahnya kita mohon diampuni. Kalau tidak diterima dan tidak diampuni terus mau apa? Nah, jadi tidak ada yang mubazir, Bu. Yang namanya ibadah, yang namanya baca Quran itu yang baik diterima, yang salah diampuni. Insya Allah. Wilujeng gabung Kang Ahmad ya bersama keluarga dari Bandung. Yuk kita lihat bacaan yang sudah kita baca di ayat 154 dan 155-nya, apa terjemah tafsir dari Ibnu Katsir. Kemudian setelah kamu berduka cita, jadi ketika perang Uhud itu berduka cita. Siapa yang meninggal pahlawan di perang Uhud? Sayyidina Hamzah, paman Rasul. Jadi paman Rasulullah itu ada yang syahid, ada yang meninggal sebagai syuhada, ya, yaitu Hamzah radhiyallahu an. Ada juga yang meninggal sangit, ya, ada syahid, ada sangit. Yang sangit itu meninggalnya busuk, ya, bau, tidak ada satu orang pun keluarganya yang mau mengurusnya, termasuk istrinya sendiri. Yang namanya Ummu Zamil, ya, Ummu Zamil istrinya siapa, Bu? Istrinya Abu Lahab teh mungen ngurus, Bu, kasalaki nuker buduk jeung bau. Nah, bahkan pemakamannya aja disuruh digusur lagi, konon kabarnya make binatang diseretnya, digusur ku anjing. Nah, itu Bu ya. Itu paman busuk. Nah, ada paman yang syahid. Nah, di kita ada paman Usman, ya, paman Usman, ya. Baik, jadi kemudian setelah kamu berduka cita, Allah menurunkan kepadamu keamanan berupa ngantuk yang meliputi segolongan daripadamu. Jadi Bapak Ibu, setelahnya perang Uhud, ya, begitu orang-orang yang namanya kafirin Quraisy pulang, artinya pulang karena kemenangan,
Mereka teriak-teriak. Siapa pemimpinnya waktu itu? Khalid bin Walid. Pemimpin ceweknya siapa? Hindun. Hindun teriak-teriak. Di sana Hindun teriak-teriak, di sini Siti Fatimah menangis karena apa? Rasulullah berdarah-darah. Ya, Rasulullah berdarah-darah karena giginya rontok, kemudian kepalanya memar dan pipinya juga kena sabetan pedang. Ya. Kemudian apa yang terjadi? Kesembuhannya luka Rasulullah, artinya di stop darahnya oleh anak dan menantunya. Enak ya Bu, punya anak menantu kayak Sayyidina Abi Thalib, ya. Nah, punya anak seperti Siti Fatimah, bagus. Mak, kalau rumah sakit aku mak, gering mak, kan gitu punya, besok enak gitu. Nah, ulah gitu, deketan, hidung nu gering teh cabak leungeunna, cabak supuna, dan nu gering mah teu butuh dibawa ka rumah sakit Bu. Hayangna teh naon? Cager. Ya, teu hayang ka rumah sakit, Pak, nu gering teh. Hayang nama cager. Saha nu hayang mawa ka rumah sakit? Nu cager. Sabab naon, Bu? Bu hese. Otakna udah diimah ge bisa ibunya. Oh, kapan ku ahlian? Ya, tuh aya rupa-rupa punya. Tapi aya macan naon-naon, Dede boga mitoha. Mak, geus ka rumah sakit we. Dicabak leungeunna can, padahal si makna teh lain ku sabab geringan, ku sabab naon, ngadeg-deg pedah beas maha. Ya, gitu punya. Padahal gampang, pang melikeun we beas 2 karung teuneun gigireunana langsung dikekepan beas. Alhamdulillah langsung cager Bu mitoha teh punya diberi beas 2 karung. Ya, mana gitu tidak sedikit orang sekarang yang muriang gara-gara teboga beas, Bu ya. Nah, itulah Indonesia dan punya negerinya gemari palo jinawi penghasil beras tapi beas ke dahareun rakyat oge impor. Sabab naon impor? Sabab cenah di dieu eueuh. Petani teh teu eueuh loba. Sabab lamun impor, anu impornya kabagian duit. Itu Bu, gampang nama bunya. Unggal meuli barang kabagian duit. Buktina naon? Lamun mana tas ngimpor nambah mobil kan gitu Bu ya. Di mana teh Bu? Di negeri Deungeun ya. Jadi di ayat ke-154 ini menegaskan bahwa Allah memberikan kepada umat Islam yang waktu itu menderita kekalahan dengan sebuah kenikmatan, yaitu berupa ngantuk. Jadi Bapak Ibu kalau ngantuk itu adalah kenikmatan. Tidak sedikit sekarang manusia yang hayang hees hese teu daek sare punya nepi ka kudu ngadahar pil, kudu ngadahar naon Pak? Kudu ngajadikeun gancang-gancang ngantuk. Ya. Ibu bapak, kenapa kalau orang sakit, kalau dibawa ke rumah sakit terus tenang keluarga nate? Kenapa? Karena nu gering sare. Beres Bu? Kenapa sare? Dibius. Ya, terus Bu. Iya. Jadi harus paham Bu ya. Paham. Itu sebenarnya kalau keluarga sampai bawa ke rumah sakit gitu ya, itu adalah sebuah hal yang tidak diingini oleh si gering nama. Nah, kecuali kalau yang sakitnya memang sumber Pak Teguh, yang tegandeng ku incu, geus cenah mending di rumah sakit berarti. Heeh. Kecek incu natenya Pak, meninggal itu Pak, di rumah sakit kayak tong balik deh Pak, langsung kayak digotong jadi mayit kan gitu. Eta hati-hati Bu kalau memohon kepada anak incu, apalagi anak cucu ayeuna masuk terus terang. Ya Bapak jumlah tong di dieu bararaung ting di dieu mah. Kan gitu Bu nya. Nah, aya gitu teh. Nah, ulah nyieun pidosan ke anak incu Bu. Makin nyieun pidosan ke anak incu, Bapak Ibu teh selaku nini-nini aki-aki tong barau. Da anak nyebut bau teh ku sabab? Heeh, bau Ibu. Nah, da anak incu mah teu bisa teu bisa bohong. Nah, kenapa tidak mau disun sama kakek? Bau rokok. Itu beneran punya. Hati pada dia anak incu. Gak mau dipeluk sama kakek kenapa? Bau bako kan gitu ya. Alhamdulillah, paling baheula kamu narek dipeluk ku aki, ku nini besok kadang-kadang
menghindar. Cek dipeluk ku nini ngabulae. Nya. Dipeluk ku aki ngalinting. Ya. Tak jadi nini jadi aki-aki teh kudu jadi nini aki-aki anu soleh supaya anakna incuna soleh yuk kita lanjutkan. Kemudian setelah kamu berduka cita di perang Uhud itu, Allah menurunkan kepadamu keamanan berupa ngantuk yang meliputi segolongan daripadamu, sedang segolongan lagi telah dicemaskan oleh diri mereka sendiri. Mereka menyangka yang tidak benar terhadap Allah seperti sangkaan jahiliyah. Mereka berkata, apakah ada bagi kita barang sesuatu hak campur tangan dalam urusan ini? Katakanlah, sesungguhnya urusan itu seluruhnya di tangan Allah. Mereka menyembunyikan dalam hati mereka apa yang tidak mereka terangkan kepadamu. Mereka berkata, sekiranya ada bagi kita barang sesuatu hak campur tangan dalam urusan ini, niscaya kita tidak akan dibunuh atau dikalahkan di sini. Katakanlah, sekiranya kamu berada di rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditakdirkan akan mati terbunuh itu keluar juga ke tempat mereka terbunuh. Dan Allah berbuat demikian untuk menguji apa yang ada dalam dadamu dan untuk membersihkan apa yang ada dalam hatimu. Allah Maha mengetahui segala isi hati. Jadi Bapak, Ibu, pelajaran dari ayat ini bahwa ketika Allah memberikan kesulitan, Allah memberikan kepada kita cobaan, Allah memberikan kepada kita segala sesuatu yang menyebabkan kita menjadi merasa sumpek, merasa banyak masalah, itu sebenarnya Allah ingin menguji kita dan ingin membersihkan hati kita. Bapak Ibu kalau lagi sakit sering istighfar, kalau tidak sakit sering istighfar, sering kalau lagi marahin anak, astagfirullahaladzim, kayak tadi pepeskeun dan gitu punya istighfar kalau sabab bapak budak pepeskeun gelas. Karena istighfarnya ulama istighfar teh lamun dina kaayaan naon wae astagfirullahaladzim. Makanya kalau ada nenek-nenek yang teriak astagfirullahaladzim, aya naon ini dikira eta ada peristiwa luar biasa. Henteu abdi menuju ngamalkeun tina meunang ngaji ti di jinten yen astagfirullahaladzim mah iraha wae bisa isuk-isuk beurang peuting poe caang astagfirullahaladzim bisa. Dan ia lain mati lampu, Bu astagfirullahaladzim temunya. Masa aku lamun mati lampu ngadangu sak keluarga ke nonton TV, tiba-tiba mati lampu, kurang tasik menyebutnya aliran, ya. Tiba-tiba aliran, tur nonton tinju baheula Bu. Nah, nonton tinju Muhammad Ali jeung Ken Norton. Tiba-tiba pareum eta TV-na. Kompak kabeh Bu, ada ustad biaya kan lagi nonton TV baheula mah da sakacamatan ngan aya hiji TV-na Bu. Kabeh kompak begitu mati astagfirullahaladzim kan gitu. Nah, kata kuminang mati lampu teh Pak supaya minang istighfar. Ya. Ternyata lain mati lampu Bu eta teh kata jong ku nini eta nana teh colokanana kana listrikna. Atuh naon Bu? Begitu hampura nini iya kata jong teu kadeuleu cenah kan gitu. Barang dicolokeun deui lainna alhamdulillah nyarekan sini ini. Tuh nini geus nepi ka 3 ayeuna mah karang deui kita di bunyi. Asa gitu Pak Dede. Aya gitu. Ayeuna teu ayeuna leuwih di kitu ya. Jadi di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa ketika terjadi perang Uhud, pasukan kaum muslimin menderita kekalahan sampai Rasulullah rontok giginya dan berdarah, kemudian dibantu oleh Sayyidina Ali dan Siti Fatimah untuk membersihkan dan menghentikan darahnya. Kemudian pada saat itu ada 3 kelompok manusia di situ. Ada yang benar-benar setia kepada Rasulullah, membantu bahkan mencari peluang untuk segera Rasulullah disembuhkan. Ada kelompok orang yang kemudian mereka gemeremeng, disebut gemeremeng tenaun Bu, recok. Ya, kenapa? Parbut harta yang sudah diperoleh, dikumpulkan sisa-sisa. Karena itu menjelang maghrib Bu,
baru selesai perang, mereka orang-orang kafirin Quraisy nyengget obor, kemudian balik sambil teriak-teriak, Muhammad mati, kita menang, teriak mereka. Sementara kaum muslimin berada di situ dalam keadaan 3 kelompok tadi. Yang pertama yang meyakinkan bahwa Nabi Muhammad masih ada dan kita belum kalah, gitu ya. Kemudian ada satu kelompok yang mengumpulkan harta sambil air disumputkan. Nanti peristiwanya ada yang ngumpetin, satu orang yang ngumpetin, ya kaum munafik. Ya, kemudian ada satu kelompok lagi yang mana yang satu kelompok lagi itu mereka yang tidak jadi sampai ke tempat mereka berperang. Jadi kan tadi Bu yang 1.000 orang itu orang kaum muslimin ini 300 berhenti di pinggir kota, tidak jadi berangkat. Kemudian 700 berangkat, di tengah perjalanan, baru setengah perjalanan, belum nyampe ke tempat perang yang ditentukan, setengahnya dari 700 itu berhenti di situ. Kang bisa di dia lah orang daguan kaum kafirin Quraisy. Oleh Rasulullah tidak dipaksa. Kenapa? Itulah hebatnya Rasulullah. Biarin aja pek wae rek nu didinya, pek paen rek dia. Nah, kemudian yang 350 ini berangkat menuju ke tempat yang ditentukan. Nah, di antaranya kaum pemanah, jumlahnya nggak tahu ada berapa, itu tukang panah itu disuruh naik. Nah, ketika perang berkecamuk, kemudian ketika yang di bawah menang lawan yang kafirin Quraisy, kemudian kafirin Quraisynya kabur, harta gonimahnya dikumpulkan, perebutnya yang masing-masing mengumpulkan sesuai dengan kekuatan masing-masing. Nah, yang di atas kaum pemanah ini melihat, loh orang rebutan kok saya nggak kebagian. Akhirnya mereka sebagian, tidak semuanya, sebagian dari mereka turun ingin sama-sama berebut harta. Apa yang terjadi? Kemudian Sayyidina Khalid bin Walid menyerang dari belakang bukit. Akhirnya mereka kalah dan Rasulullah bertahan di tenda sampai terluka. Nah, kemudian menjelang maghrib luka Rasulullah bukan disembuhkan, dibersihkan oleh Sayyidina Ali dengan air, tapi ternyata airnya malah jadi kalau luka ibu dicuci pakai air, jangan lupa itu makin deras si darah dari dalam itu. Jadi lamun aya luka tong dibanjur kucai ya. Makin banyak, karena apa? Air itu kan mengandung unsur apa Bu? H2O. Nah, H2O air itu. Jadi H2O itu lamun digolontorkeun itu menarik dari yang ada di dalam. Nah, yang CO2 serut jadi malah memancar. Jadi lamun ibu hayang maehan salaki, gampang Bu. Suntiknya, tapi ku jarum gede, linggis. Terus banjur ku cai, engke ngagolontor cai. Nah, sakedeung oge getihna, sakedeung oge maot. Ya. Asal Bu hayang ngabunuh suami, tong punya tong. Ya, datu dibunuh ge ke maut ya. Nah, kemudian Siti Fatimah dengan keilmuan yang dimilikinya, jadi jangan lupa Bapak Ibu, putri-putri Rasulullah itu ilmunya luar biasa. Siti Fatimah itu ilmu perawatannya luar biasa. Kalau Bapak Ibu pengen tahu siapa perempuan yang paling baik memberikan perawatan kepada suami, siapa Bu? Bukan. Kan gitu ya. Siapa perempuan yang paling baik memberikan layanan kepada suami? Siti Khadijah. Siapa nomor 2-nya? Siti Fatimah. Gurunya Siti Khadijah. Siapa perempuan yang baik lagi dalam memberikan perawatan? Siti Maryam. Siapa lagi perempuan yang memberikan perawatan yang terbaik? Siti Asia. Siti Asia itu Bu gadis terus, Bu ya. Kenapa gadis terus? Karena bersedia dinikahi Fir'aun, tetapi dia tidak mau digauli. Makanya tidak punya anak. Tapi ketika Nabi Musa ada, maka dia merawat Nabi Musa. Bayangkan ibu bapak gadis merawat seorang anak. Sampai anak itu menjadi anak yang perkasa luar biasa. Nabi Musa alaihis salam. Ya, begitu Bapak Ibu ya. Kemudian Siti Maryam tidak punya suami, tapi ngurus anak sampai anaknya menjadi dewasa. Nabi Isa alaihis salam.
Konon kabarnya Bu, Siti Maryam ini meninggalnya hanya diketahui oleh Nabi Isa alaihissalam. Nggak ada yang tahu yang lain. Ya, meninggalnya Siti Maryam. Ya, kalau meninggalnya Siti Fatimah, siapa yang tahu Bu? Rasulullah tahu nggak meninggalnya Siti Fatimah? Tidak, karena Rasulullah sudah meninggal. Kalau Siti Khadijah, tahu nggak Rasulullah meninggalnya Siti Khadijah? Tahu. Di mana Siti Khadijah meninggalnya? Di mana? Di pangkuan Rasulullah gitu atuh Bu. Ya. Siti Fatimah meninggalnya di mana Bu? Di pangkuan Sayyidina Ali. Neng Lilis meninggalnya di mana Bu? Di pangkuan saha teuing nyebutnya can pada dek besoknya nyahoanan pada dek. Pak Bu meninggalnya di mana? Di pangkuan siapa? Teuing atuh Bu. Sok-sok lah ya. Atau pasti udah soleh kayak Neng Lilis centang tubuhnya soleh sama cek ibu katempo nabunya ya Bu ya. Baik. Jadi kemudian di sini disebutkan bahwa katakanlah sekiranya kamu berada di rumahmu, niscaya kalau seandainya Allah mentakdirkan kamu mati terbunuh, bisa terbunuh. Artinya, tiga kelompok manusia ini berbeda-beda. Yang satu yang bersyukur bahwa saya bisa bersama Rasulullah dan saya bisa menyaksikan bagaimana para syahid, para syuhada dikuburkan. Ya, yang menguburkan itu adalah orang-orang yang setia kepada Rasul. Sementara yang ngacir, yang kabur sudah tidak ada di situ. Tapi begitu nyacir, dia melihat lagi, baru dia sadar bahwa oh ternyata saya meninggalkan Rasul tadi itu. Bahwa saya itu hianat terhadap amanat. Karena apa? Amanahnya tidak boleh meninggalkan tempat ketika perang. Karena meninggalkan tempat ketika perang, dihukumannya juga mati. Jadi orang yang lari dari medan perang itu dosa besar. Dan hukumannya hukuman mati. Kecuali diampuni. Ya. Kemudian ada satu kelompok lagi yang memang dia ngomongnya seenaknya. Makanya coba kalau nggak kamu perang, kan selamat kayak kami. Nah, maka turunlah ayat ini. Kalau Allah menghendaki sedang tidur pun bisa mati. Kan gitu Bu ya. Cocok Bu. Kira-kira ibu belum ayat perang, arek diharap, arek di tukang, arek di tengah. Arek diharap, nah ayeuna ge di tangan pula lila, kita ngaji besok telat wae. Arek diheula Bu ya. Ya, jadi di sini disebutkan bahwa Allah mengetahui apa yang ada di dalam dada. Jadi kemunafikan muncul di kalangan kaum muslimin sejak perang Uhud. Jadi kalau Bapak Ibu ada istilah kafir, itu adalah orang yang belum masuk Islam. Bisa Yahudi, bisa Nasrani, bisa agama lain selain masuk Islam. Orang muslim adalah orang Islam. Ada orang munafik. Orang munafik itu siapa, Bu? Orang munafik itu orang muslim, tapi keislamannya tidak benar. Jadi orang kafir nggak mungkin munafik. Makanya hati-hati Bapak Ibu, kalau pada orang-orang yang bukan Islam, nggak mungkin munafik. Mereka jelas-jelas kafir. Ya, karena apa? Tidak percaya kepada Allah. Atau percaya kepada Allah dan percaya kepada yang lain. Ada yang lain selain Allah. Tapi kalau yang namanya munafik, dia percaya kepada Allah. Dia sholat, Bu. Orang munafik itu sholat. Tapi sholatnya fawailul lil musallin. Orang munafik itu puasa, Bu. Jangan lupa Bapak Ibu. Orang munafik itu syahadat, orang munafik itu sholat, tapi sholatnya itu sesuai sarang ketentuan. Orang munafik itu syahadat, tapi syahadatnya itu sesuai dengan ketentuan. Orang munafik juga saum, puasa. Bakal banyak nanti orang munafik Bu yang puasa. Siun nanti mungkin puasa wungkul, mungkin puasa laleus, laletoy, itu teh munafik. Udah nama beki cagu. Nah ibunya tanya kepada diri sendiri, mungkin lamun puasa teh kumaha. Orang munafik sebelum masuk puasa dia udah kelihatan can naonon geus alah aduh kumahanya can buka baju lebaran puasa lagi can geus mikirin lebaran punya. Enak tuh rame Bu, pemilihan umumnya encan, pemenang lagi ditentukan. Itu tuh orang munafik lamun muslim kan Bu. Ya, berikutnya orang munafik juga zakat Bu. Tapi zakatnya yang ketempoku batu ria.
Orang munafik juga haji, Bu. Orang munafik juga umroh, Bu. Ya, karena yang tidak muslim tidak boleh umroh, tidak boleh haji. Yang tidak muslim rek nanaunan puasa. Yang tidak muslim tidak wajib bayar zakat. Yang tidak muslim teu kudu salat. Jadi yang namanya munafik itu pasti orang Islam. Orang bukan Islam nggak mungkin munafik karena mereka sudah ada gelar khusus namanya kafir. Nah, di perang Uhud ini tampaklah ada yang benar-benar Muslim, ada yang munafik. Yang munafik ketika itu besoknya dikumpulkan. Kalau orang-orang yang Muslim yang ikut perang tadi langsung tertidur. Malam itu tertidur semua. Jadi yang ada lukanya, yang kena gebuk, yang kena takol gitu ya. Setelahnya menguburkan mayatnya, setelah menguburkan mayat yang 70 orang itu, kemudian mereka tertidur. Nah, ada yang menceritakan mereka tertidur sebelum sempat menguburkan mayat. Jadi mayatnya dikuburkannya, ada yang ceritanya besok dikuburkannya. Ya, gitu ya. Nanti kita lihat yang paling mendekati yang mana. Karena waktu itu saya juga nggak ada. Dan yang menceritakan ada dasarnya. Jadi menjelang maghrib baru ketahuan mayat. Nah, tapi mereka keburu ngantuk tertidur. Bisa jadi tertidurnya tuh gigirin mayat. Nah, dan kemudian Rasulullah sudah tahu waktu itu bahwa Hamzah meninggal dunia dan beliau bersedih. Tapi bersedihnya itu dihibur di sini di ayat ini. Jadi ayat ini hiburan bahwa bagi yang mukminnya benar-benar mukmin, tidak munafik, tidak nifak, tidak fasik, maka mereka berada di padang Uhud. Ya. Bagi yang munafik, ada yang sebagian sudah mendekati Uhud, ada yang masih di pinggir kota. Nah, kemudian setelahnya tenang, aman, besoknya kumpul. Dan orang-orang yang tidak ikut berangkat, mereka panik, takut dihukum. Ya, takut dihukum. Dan ternyata memang dihukum. Mereka ada yang dikucilkan, bahkan mereka ada yang kabur. Ya, kan ada yang divonis untuk dihukum mati. Ya, disuruh diusir. Kenapa? Dia tidak setia kepada agama. Dia hanya pura-pura masuk Islam. Baik, ke ayat 155-nya. Sesungguhnya orang-orang yang berpaling di antaramu pada hari bertemu dua pasukan itu, hanya saja mereka digelincirkan oleh setan. Disebabkan sebagian kesalahan yang telah mereka perbuat di masa lampau. Dan sesungguhnya Allah telah memberi maaf kepada mereka. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Itu ujung-ujungnya diampuni dari kesalahan-kesalahan mereka yang ngacir kabur dari medan pertempuran. Sekarang tidak bertempur, tapi kalau ada pejabat yang didatangi rakyat untuk diminta pertanggungjawaban, terus dia kabur atau ngacir, maka itu termasuk kategori kalau dia muslim itu munafik. Ari keur hayang dipilih mah daratang ka imah-imah blusukan ke tempat-tempat anu serempit, anu kalotor, blusukan Bu ya, hayang kaparili, hayang dipilih, hayang ketempo. Geus jadi mah rakyat datang berbondong-bondong hayang papanggi, hayang ngadenge kumaha caritana, manehna kabur. Hanya disebut nage para ngaciro. Ya, ngaciro lamun didatangan rakyat sok ngacir. Ya, mudah-mudahan kurang di negeri orang para pejabat anu sok ngacir lamun didatangan ku rakyat gancang-gancang diganti ku Allah Subhanahu wa taala jeung dibales kalakuan nah di dunia sportif Bu lamun keur hayang pemilu ngadeukeutan rakyat kudu lamun geus jadi oge lebih deket jeung rakyat tapi hese jangan begitu punya karena apa dia ada sesuatu yang tidak normal alias decager dina hatena ingin mendapat suara rakyat tapi ketika rakyat butuh mereka ngacir ya mudah-mudahan kita termasuk yang mawas terhadap hal seperti itu jadi kalau Bapak Ibu milih deui punya lamun diberi pemilihan deui tingali nu kira-kira lamun keur susah
munker senang aya bareng jeung rakyat punya senang jeung rakyat keur susah jeung rakyat aya teu kitu Bu aya eta Kangjeng Nabi. Jadi dari ayat 154-155 ini diceritakan bahwa yang namanya pejuang sejati tidak pernah lari dari medan pertempuran. Pemimpin sejati akan selalu bersama rakyat seia sekata. Itu bersama keluarga na wungkulnya, itu bersama partai na wungkul, itu bersama kolon apa namanya itu Bu? Koalisi na wungkul. Kan gitu punya tapi berdasarkan profesionalisme. Aya nama kan usum Bu, aya ordal, mun ordal teu jalan kan gitu Pak Dede. Non ordal teh Pak. Ya, yuk kita waspada dan kita berdoa kepada Allah mudah-mudahan kita dijauhkan dari hal-hal yang akan menimbulkan ketidaksempurnaan ibadah kita. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, hari ini Sabtu, hari untuk kita sama-sama mengumpulkan sedekah kita masing-masing dan yang dikumpulkan adalah yang kita kumpulkan dari Sabtu yang lalu sampai dengan Sabtu yang hari ini. Yang sudah kita dapatkan mudah-mudahan berkah dan yang sudah kita kumpulkan kita juga sudah coba manfaatkan untuk membuat tangga ke lantai 2. Mudah-mudahan kita segera bisa memanfaatkannya agar nanti pada saatnya kita juga bisa menjadi lebih nyaman kalau seandainya kita menunaikan ibadah dan juga ngaji. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus Amin. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Muhammad. Ya Rabbi salli wa sallim. Sallallahu Rabbuna
على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل على النبي الواسع اللهم وعلى آله وسلم تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم اغفر لنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته